Rumus yang ketiga untuk self-identity adalah identitas kita. Itu sifatnya adalah ongoing proses. Senantiasa berproses. Tidak mandek, tidak harga mati. Ini seperti kalimat yang saya ambil, quotes dari William Shakespeare. We know what we are, but not what we may be. Kita tahu siapa kita sekarang, tapi kita tidak tahu what we may be. Apa kita, siapa kita nantinya. Jadi berarti apa? Ya saya sekarang seperti ini, diterima saja. Tapi kan besok bisa jadi berubah. Asal kita rancang sejak sekarang. Nah, itu identity. Iya sih, saya sekarang orangnya pemalu, pendiam, introvert. Suka negative thinking misalnya, sekarang. Tapi kan kalau memang aku berniat mengubah diriku, ya siapa tahu besok aku bisa berkembang jauh lebih baik. Dan tentunya kita juga kan ingin jadi jauh lebih baik. Jadi we know what we are. Kita mungkin bisa membaca siapa diri kita sekarang, tapi but not what we may be. Siapa tahu kita yang akan datang. Karena tidak ada identitas yang fix. Ya saya sekarang pemalu sih, tapi bukan berarti kepemaluan saya ini harga mati. Sampai besok-besok aku ya pemalu. Kalau kita mau bisa kok mengubah sifat pemalu kita, misalnya jadi agak pemberani misalnya. Itu what may be. Maka orang jangan putus asa dengan kondisinya, dengan situasinya, dengan identitasnya saat ini. Karena identitas, karakter, situasi itu sifatnya ongoing proses. Terus-menerus berubah, bahkan tidak ada titik akhirnya. Kitalah nanti yang bisa menentukan kita ingin jadi apa, kita ingin terbentuk seperti apa. Ini dikuatkan oleh quotes dari Lao Tzu. When I let go of what I am, I become what I might be. Kalau aku melepaskan diriku saat ini, aku menjadi diriku yang mungkin. Diriku yang mungkin itu ya, diriku mungkin yang lebih baik, mungkin yang lebih sukses, mungkin yang lebih luar biasa, mungkin yang lebih dahsyat dari sekarang. Syaratnya apa? Let go of what I am. Berani melepaskan, berani keluar dari zona nyaman saat ini, berani out of box. Nah, maka akan ketemu dengan what I might be. Jadi identitas itu bisa bersifat ongoing proses. Bisa berubah terus-menerus. Tidak ada yang pasti, tidak ada yang eksak terus-menerus begitu. Wong. Seperti sering saya jelaskan kan, hidupnya manusia itu serba dinamis, berubah. Maka we know what we are, but not what we may be. Kita tahu siapa diri kita sekarang, tapi seperti apa kita besok kita tidak tahu. Semuanya tergantung kemauan, keinginan, dan keseriusan kita dalam menjalani hidup, mengkonstitusi diri kita. Baik. Nah, ini waktunya tinggal sedikit. Ada quotes menarik dari Mahatma Gandhi lagi. Dia bilang begini, the best way to find yourself, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Cara terbaik untuk menemukan dirimu adalah dengan cara melenyapkan dirimu dalam melayani yang lain, dalam berbuat baik pada yang lain. Nah, ini quote terakhir dari Mahatma Gandhi. Ini mungkin
kita pahami sebagai strategi alternatif ya. Mungkin kita kesulitan untuk membentuk diri kita. Ya sudahlah, ada jalan pintas, yaitu apa? Lakukan kebaikan untuk orang lain. Anggap saja dirimu hilang. Dirimu hilang itu kikis egoismu jauh-jauh, kikis egomu dalam-dalam, abdikan dirimu untuk yang lain. Ya paling tidak dengan melakukan itu akan terbentuk diri kita sebagai orang yang baik, orang yang tulus, orang yang bernilai penting di tengah masyarakat. Jadi kita kan sulit, Pak saya itu siapa ya Pak? Saya itu cirinya apa ya Pak? Kelebihan saya apa ya Pak? Kekurangan saya apa ya Pak? Kita kan sering begitu, terus capek membaca buku kiri kanan. Sudahlah, kalau tips saya Mahatma Gandhi, lakukan saja kebaikan-kebaikan semampumu. Mungkin awalnya agak memaksa diri, tapi lama-lama seperti itulah kalian akan terbentuk. Jadi apa? Jadi orang yang baik. Jadi orang yang melakukan banyak kebaikan untuk sesama. Otomatis di situ kita eksis, kita bernilai penting. Tadi kan kita merumuskan identitas macam-macam itu kan untuk menegaskan diri, menunjukkan kita ada, menampilkan betapa pentingnya diri kita, kan begitu. Nah, kata Gandhi, ya ada jalan terbaik untuk lebih cepat sampai ke sana, yaitu apa? Lose yourself in the service of others. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin, semampumu untuk orang lain. Otomatis nanti lama-lama terbentuklah identitas dirimu sebagai orang yang baik. Tampillah kalian eksis sebagai orang yang baik. Otomatis nilai dirimu jadi penting. Orang lain mendapatkan kemanfaatan dari hidupmu. Jadi ini jalan praktis dari Mahatma Gandhi. Kalau mungkin di antara teman-teman yang kesulitan melakukan konstitusi diri, identifikasi diri yang mendalam, rumit seperti para filosof, ya sudahlah, teman-teman punya konsep kebaikan apa, ngerti yang baik-baik apa, paham yang bisa dilakukan apa, lakukan itu semaksimal mungkin. Disitulah nanti diri kita akan terbentuk. The best way to find yourself is to lose in the service of others. Terakhir, ini tak tambahi satu lagi. Kalau tadi alternatif dari Mahatma Gandhi, ini ada lagi satu alternatif dari Maulana Rumi. Cuma ini mungkin lain waktu akan saya jelaskan jauh lebih panjang, karena sesi malam hari ini kita belum sempat masuk ke aspek identitas dari perspektif agama, khususnya dari perspektif tasawuf. Tapi kita bikin trailernya dulu ya. Ini dari Maulana Jalaluddin Rumi. Kata beliau begini, how do I know who I am or where I am? How could a single wave look at itself in an ocean? Bagaimana aku bisa tahu siapa aku atau di mana aku? Bagaimana sepotong gelombang bisa mengidentifikasi dirinya di tengah lautan? Nah, ini Maulana Rumi. Jadi ini pandangan yang mewakili kalangan tasawuf, yang membangun identitas diri dalam naungan hadirat ilahi. Jadi bagaimana kita menegaskan keberadaan kita justru sebagai citra diri Tuhan yang ada di muka bumi. Yang itu justru yang tampil dari hadirnya kita itu bukan diri kita, tapi citra Tuhannya. Seperti setetes air yang ada di tengah samudera. Jadi setetes air tadi mewakili hadirnya samudera.
Tetapi ketika dia ada di tengah samudra, ya bagaimana setetes air tadi mampu mengidentifikasi diri, karena yang ada, yang tampak tentunya adalah samudranya, bukan setetes airnya. Baik, ini mungkin lain waktu kita perdalam ya. Ini perspektif tasawuf tentang identitas diri.